Terima kasih sudah bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Udah rame banget di sini. Tepuk tangan dong buat narasumber kita di sini. Kita ada di studio di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Boleh sini diperkenalkan siapa-siapa aja sih yang udah ada di sini? Oke, kalau di samping saya ini ada Mas Riko, kemudian ada Kak Siena dan ada Kak Viga. Mungkin boleh jelasin dulu kalau Kak Viga berarti di sini sebagai apa nih? Pemilik rumah, bukan ya? Bukan. Insya Allah, amin. Amin. Jadi sebagai apa nih? Saya di sini sebagai Head of Operational di T-Studio. Oke. Kalau Kak Siena? Kalau aku lebih untuk head of marketingnya. Oke. Dan Mas Riko? Handle produk. Oke, nah kalau ngomongin masalah T-Studio di depan kita ini udah ada beragam jenis teh. Betul. Nah, sebenarnya apa aja sih boleh dijelaskan nggak Mbak Viga? Ini apa-apa saja memang bisa dilihat dan disaksikan oleh pemirsa Kompas TV. Oke, jadi sebetulnya kalau di dunia ini ada 6 jenis teh. Tapi kalau di studio kita lebih fokusin ke 4 dulu. Oke, gitu. apa aja tuh? Jadi ada white tea, di sini kita ada silver needle, terus ada green tea, terus itu ada oolong sama black tea. Oke, dan ini yang menjadi favorit masyarakat Indonesia juga ya? Ini yang kita bilang adalah single origin base. Oke, selanjutnya di bagian belakang ini ada apa aja? Selanjutnya di belakangnya ada tea blending. Biasanya kan sekarang masyarakat yang sekarang, anak-anak muda sekarang seneng tuh yang sama blending-blending. Betul. Nah itu. Makanya aku harus ngeblend sama Mbak Viga nih. Nah itu kita ada blendingnya juga. Kebetulan yang sekarang nanti akan diseduh nanti kita akan coba gadis. Gadis, buat kalian yang masih gadis, boleh mampir ke sini ya. Nanti. Yang gadis juga gak apa-apa, saya buktinya ke sini gitu ya. Betul, nanti Mbak Sheni akan menerangkan kenapa disebut teh ini gadis. Gadis, oke. Terus yang juga jadi perhatian pandangan saya adalah ini mangga. Ini apa nih? Mangga. Nah ini produk kita yang dimana ini kita black tea-nya kita scenting, jadi natural. Kita kasih flavornya. Oke. Gitu. Terus ada juga ini Jasmine juga, yang jasmine dulu karena sama scenting. Jadi jasmine itu ya kayak jasmine tea, tapi ini scenting langsung dari bunga melati. Oke. Tapi kalau untuk yang di Indonesia yang paling favorit tuh yang dari bunganya kah atau dari daun kan macam-macam ya? Mana sih yang paling favorit sebenarnya? Sebetulnya base tea-nya kita yang kita minum setiap hari kalau di Indonesia kebanyakan itu adalah black tea. Lanjut di Jawa Tengah senangnya yang dikasih dengan bunga melati sehingga wangi. Lebih wangi. Nah, itu biasanya ke roasted green tea. Seperti itu. Nah lalu berkembang akhirnya keluar ada blending dengan rempah, dengan bunga-bungaan seperti itu. Dan yang disajikan di sini juga sebetulnya yang baru adalah kategori specialty tea ini gitu. Karena masih berbentuk daun kita dan pemetiknya juga masih kebanyakan hand plucking. Premium plucking Nah, kita. ini juga banyak yang tanya ke saya. Ini sebenarnya kan selain kopi, teh ini juga favorit masyarakat Indonesia ya, dalam mengonsumsi setiap harinya dan yang pasti juga air putih begitu. Nah, saya mau tanya ke Mas Riko. Mas Riko, sebenarnya kalau teh-teh di sini yang ada di teh studio ini manfaatnya apa aja sih buat orang-orang yang mengkonsumsinya? Oke, manfaat teh banyak ya sebenarnya ya. Salah satunya antioksidannya tinggi. Ya, bisa dilihat kalau misalnya di sini ada silver needle, itu dia antioksidannya lumayan tinggi. Terus banyak kandungan-kandungan kimia yang baik untuk kesehatan seperti katekin gitu. Itu juga baik untuk kesehatan. Selain itu juga untuk yang blending, itu kita tambah lagi karena kita memakai bahan natural. Yang lain seperti ada yang pakai jahe, ada yang pakai cengkeh. Jadi bisa menambah lagi manfaat kesehatannya. Untuk daya tahan tubuh terutama juga ya. Tapi untuk minumnya sendiri ada aturannya nggak sih? Misalnya kayak sehari jangan lebih dari berapa gelas atau baiknya di waktu-waktu tertentu kalau habis makan jangan terlalu dekat gitu, ada nggak sih? Oke, sebenarnya kalau aturannya sih yang baik ada ya. Jadi cuma bedanya kalau di kopi teh bisa diminum sepanjang hari sebenarnya. Cuman memilih teh yang benar aja. Misalnya mungkin kalau pagi hari kita bisa mulai dengan teh yang berbahan dasar black tea. Karena biasanya kandungan kafeinnya lebih tinggi. Gitu. Mulai ke siang hari kita bisa mencoba yang green tea. Terutama setelah habis makan itu bagus. Bisa untuk membantu pencernaan, bisa cleansing palate juga gitu kan. Terutama misalnya habis makan siang mau kerja minum green tea dulu ya. Berarti sehari banyak gelas itu nggak apa-apa? Lebih dari 2 gelas? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Asal jangan pakai gula kali ya, atau pakai gula juga?
Jangan. Oh jangan tuh. Kan yang maksimal untuk meminimalisir penggunaan gula itu. Jadi karena kalau pakai gula kadang taste dari tehnya itu sendiri jadi kayak ketutup gitu jadi samar ya. Oke. Kalau misalnya memakai teh yang berkualitas dan diseduh dengan benar sesuai suhunya, dia tidak akan mengeluarkan rasa-rasa yang tidak nyaman. Justru ada rasa manis, ada rasa kadang-kadang ada rasa bunga. Gitu. Selain tergantung dari tehnya juga tergantung dari perasaan kita yang minum teh kali ya. Gimana tuh? Karena takutnya wah kurang manis nih kayaknya harus ngaca dulu gitu. Oke ya. Oke, nah tadi diimbau bahwa disarankan untuk tidak menggunakan gula ketika mengkonsumsi teh biar tahu rasa asli dari tehnya itu sendiri. Oke, nah kalau dari market nih, dari pasar di Indonesia sendiri, Mbak Zena, ini melihat dengan banyaknya teh yang ada di sini, yang paling favorit masyarakat Indonesia apa sih? Mostly orang masih lebih carinya black tea dan green tea. Karena mereka taunya untuk green tea, buat diet ya. Diet gitu ya. Terus kalau black tea mungkin lebih common ya, karena kan yang banyak di Indonesia orang familiarnya dengan black tea gitu. Betul. Kalau untuk base-nya. Tapi kalau untuk kita yang sebelum diseduh, cara kita tahu ini tehnya kayaknya berkualitasnya oke deh, mana yang kayak udah kurang, itu gimana caranya? Bisa nggak? Apa deh? Tinggal lihat aja appearance-nya dari sini dry-nya itu bisa udah kelihatan. Misalnya kalau memang dia green tea dan memang itu lebih baik ambil yang specialty tea ya, karena memang masih berbentuk daun, karena itu ambilnya dari tip tiga pucuk teratas. Satu pucuk, 2 daun di bawahnya. Jadi yang bagusnya emang pucuknya ya? Iya, pucuk yang seperti ini nih. Ini pucuk nih. Ini pucuk. Gitu. Kalau ini daunnya? Yang ini daun dan pucuknya yang sudah. Daun dan pucuk. Jadi memang direkomendasikan kalau kualitas yang baik untuk teh adalah dari pucuknya. Ya. Oke. Kalau yang kan masih ada yang di tea bag gitu, itu juga sama nggak kira-kira? Nah rasanya? Itu sama, tapi permasalahannya yang di tea bag itu sebetulnya udah cacahan. Udah potongan-potongan kecil. Kalau orang bilang ampas teh itu bener nggak sih? Tidak menjawab artinya apa ya? Senyum aja gitu ya. Jadi memang itu adalah cacah-cacahan yang direkomendasi untuk teh berkualitas seperti ini gitu ya. Karena kan memang saya bawa juga di sini misalnya tea bag gitu. Karena memang didesain untuk lebih lebih gampang kan. Jadi cacahannya dia harus lebih kecil biar kalau bisa mengembang sesuai dengan kebutuhan yang di kertas ini. Sebenarnya juga tidak apa-apa untuk mengkonsumsi tea bag ini ya gitu. Cuma kalau memang pengen flavor yang lebih kuat lagi, teh yang memang diseduh dan dibuat sendiri begitu seperti ini ya? Iya maksudnya karena teh ini kan yang dari pucuknya, kalau yang ini kan udah cacahan gitu ya. Gitu. Nah yang ini tuh masih hand plucking gitu, jadi masih dapat manfaat yang paling tertingginya. Oke. Kalau segi rasa ada perbedaan nggak sih? Pasti ada. Ada ya? Lebih kuat yang masih kuat yang specialty. Kalau yang dari daun, bunga sama buah nih, ini ngeprosesnya gimana caranya? Banyak macamnya sih, kayak misalnya kita dari senting berarti natural, berarti misalnya dia bisa jadi sudah hampir setelah tingkat oksidasinya selesai, habis gitu di rolling, habis gitu ke tahap di pan fry sebelumnya bisa dicampur, atau setelah kering juga bisa dicampur. Setelah jadi kering tehnya jadi terus dicampur gitu. Oke, tapi masih paling favorit tadi ya green tea sama yang black tea ya? Base-nya, secara base. Nah, boleh dong dijelasin sedikit sebelum kita jeda iklan dan mengetahui bagaimana proses pembuatan tehnya. Nah, kalau pemirsa di rumah kan ini belum minum teh pagi-pagi mungkin. Kalau black tea itu kalau dirasakan di dalam mulut tuh rasa-rasanya seperti apa sih kalau bisa digambarkan? Black tea itu pasti tetap ada rasa sepet, tapi sepet itu bukan berarti defect ya atau rusak gitu ya, tapi memang ada gitu karena proses oksidasinya juga yang hampir 100% atau 90% gitu. Lalu bisa ada rasa manis. Ada manisnya? Ya, ada rasa kayak manis madu gitu, atau sedikit rasa karamel mungkin ada di dalam situ, tergantung tempat Camellia sinensisnya atau si tehnya ini ada di mana kebunnya. Gitu. Dan ketinggian juga berpengaruh. Jadi terroir teh itu sangat mempengaruhi rasa di dalam teh. Makanya black tea paling common kalau kata Mbak Zeni ya. Betul. Nah kalau green tea, kalau dirasa-rasanya itu seperti apa sih, bisa digambarkan kah? Green tea lebih ada rasa sepetnya gitu ya Kak? Ya. Beberapa jenis green tea ada rasa sepetnya. Kadang lebih ke lebih light, terus kadang
fruity, savory, gurih, vegetal. Yang bagus seperti itu ya harusnya rasanya ya. Ya, ada savory-nya. Seperti yang kayak gitu. Oh, seru sekali. Nah kalau misalnya kayak jasmine tea, mangga itu kan kayak lebih ke aroma dari bunga dan juga buah. Nah sebenarnya boleh nggak sih ada orang yang teh itu kadang dicampurin sama misalnya susu, misalnya hal-hal lainnya. Kalau rekomendasi dari teman-teman dari Tea Studio nih, alangkah baiknya teh diminum secara original atau it's okay sebenarnya nggak apa-apa dicampur tapi sesuai dengan kadar dan sebagainya atau seperti apa? Ya, kalau dari kita sih berharapnya menikmati teh seperti ini ya gitu. Karena kan dari petaninya sudah effort untuk membuat berkualitas gitu kan. Tapi tentu nggak ada salahnya jika ingin misalnya selera mau ditambahkan susu atau itu. Tapi sebaiknya tetap jangan gula. Yang penting jangan kebanyakan juga tadi ya Reza ya. Betul. Nah nanti kita juga dikasih tahu pemirsa, saya dan juga Cindy pengen diajarin gimana sih cara membuat teh yang nikmat, yang enak, yang syahdu gitu ya. Tapi nanti kita harus iklan dulu. Ya, betul. Dan ada tekniknya juga, nggak cuma kopi. Teh juga cara buatnya ada teknik khususnya. Kira-kira seperti apa aja? Tetap bersama kami di Sapa Indonesia. Akhir pekan. Masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan, masih dengan Tea Studio. Nah, di sini boleh dikasih tahu dong cara nyeduh teh. Ternyata pemirsa, untuk menyeduh teh itu yang kita konsumsi yang baik dan enak itu punya caranya sendiri. Kira-kira seperti apa? Boleh dijelasin? Ya, siapa dan nih? Juga ada alat-alatnya juga yang harus disiapin. Nanti nah, itu dia. Dan juga Mas Riko boleh dong dijelasin apa aja yang harus disiapin kalau kita mau menyeduh teh yang baik dan benar. Oke, mungkin aku mulai dulu ya. Jadi boleh. Karena yang paling utama kita bisa pakai teapot atau kita pakai gelas. Nah kebetulan di sini karena produknya pakai tea bag, tea bag. Jadi kita langsung aja. Ini boleh jelasin kalau ini teh apa? Oh, jadi ini adalah salah satu brand kita namanya Gadis. Jadi ini inspired dari salah satu film yang baru-baru ini ngetrend. Jadi karena kita kan mau untuk melestarikan warisan budaya Indonesia. Jadi karena dari film itu kita juga terinspirasi nih. Oh gimana ya caranya kita bisa menuangkan rasa itu di teh. Gitu. Jadi memang ini bahannya semua pakai rempah-rempah Indonesia. Kita pakai black tea, kemudian ada kapulaganya, ada cengkehnya, ada kayu manisnya, kayu secang, dan karena terinspirasi dari film itu ada varian French roast-nya. Makanya jadi lebih hangat ya, makanya namanya Gadis. Boleh silakan. Jadi buat mulai kalau pakai tea bag kita kebetulan kita pakai teapot ya, biar gampang untuk nanti kita serve-nya. Terus karena ini base-nya di black tea dan banyak rempah-rempahnya, kita pakai air yang suhunya agak tinggi, sekitar 95 sampai 100 derajat masih oke. Gitu. Itu untuk suhunya sendiri memang sudah takarannya kalau misalnya 100 derajat atau misalnya 50 derajat bisa merusak teh atau seperti apa sih mungkin sebenarnya? Proses ekstraksinya nggak maksimal. Gitu, karena ini udah base-nya black tea, lalu kita pakai rempah-rempah, terutama ada yang cengkeh dan kapulaga itu kan agak kenceng ya. Jadi memang kita butuh suhu yang agak tinggi agar ekstraksinya bisa maksimal. Jadi setiap teh itu beda-beda suhunya. Beda-beda suhunya. Ya, kalau aku boleh nambahin. Boleh dong. Jadi memang yang sebetulnya hari ini kita akan menyeduh 4 teh. Salah satunya kita boleh agak tea blend, tea blendnya Gadis, lalu kita ada black tea dari kebun Cisujen dari Cianjur. Nah, black tea yang akan kita sajikan di sini sudah menang Golden Leaf Award. Wow, tepuk tangan dong di sini, studio rame kok, sepi banget. Dan ini langsung dari tea master dan petaninya yang memang di Cianjur. Dari juga ini kebun Pasir Canar. Bekerja sama petani lokal juga ya? Betul gitu. Jadi kita juga menyajikan di sini bekerja sama langsung dengan petani untuk menyajikan teh-teh yang berkualitas. Nah, kalau misalnya melihat ini, Mbak Vigan dan juga teman-teman semua, bahwa ini tuh tadi sempat dibilas dulu. Emang perlu dibilas? Saya pikir mah tinggal celup-celup aja gitu Mas ini. Perlu dibilas karena dari proses pembuatan packing kita biar lebih bersih dan lebih higienis. Jadi bilasnya benar kita seduh air sedikit aja terus kita buang, baru kita
seduh. Saya pikir cuma baju yang dibilas, ternyata bikin teh juga harus biar dibilas. sama-sama gitu ya. bersih. Oh iya benar. Nah kalau ini juga nggak main kita celup-celup aja seperti ini ya. Jadi memang cukup diputar-putar sedikit. Iya, nanti mereka kan dia akan ekstraksi sendiri. Iya. Jadi tapi kalau untuk kepekatannya sendiri kita tahu dari mana sih udah cukup atau masih belum gitu? biasa kita pakai timer aja sih gampangnya. Kalau gampangnya kalau untuk kepekatan memang setiap teh punya kepekatan warna yang beda-beda. Biasanya black tea itu memang yang warnanya paling pekat, paling gelap gitu. Biasanya untuk teh kita seduhnya sekitar 3 sampai 4 menit. Didiemin aja, nggak usah didiemin aja ya. Biasanya sampai gelap warnanya ya. Tapi kadang-kadang yang orang lupa adalah begitu dia taruh dia nggak angkat tea bagnya. Iya, didiemin sampai habis tuh tehnya. Sampai habis tehnya. Nah itu nanti jadinya kalau over extraction, jadi rasanya jadi pahit, jadi terlalu pekat. Jadi gitu. kurang bisa menikmati teh sesungguhnya gitu loh ya. Betul. Jadi kalau misalnya teh yang kemasan gini atau ya semua teh lah minimal 3 sampai 4 menit, setelah itu kita angkat dulu biar bisa diseduh lagi. Oke. Nah, cerita sedikit sebetulnya. Boleh. Kenapa 3 menit gaya kita di sini kita ambil dari Western style, gitu. Sedangkan kalau bisa pakai Chinese style, emang China itu kan emang origin teh itu kan dari sana. Boleh. Itu caranya ngegongfu namanya. Itu ada per second, tapi dia bisa lama durasinya. Jadi bisa berapa kali seduh, gitu. Karena dia cepat mainnya. Oke. Nah kalau misalnya ini kan tadi kita buat black tea, ya Mbak Vicky. Nah ada lagi nggak Mas Riko? Boleh ditunjukin lagi nggak cara buat teh jenis lainnya? Ini apa nih Mas Riko? Boleh ditunjukin juga? Ya, ini juga masih black tea sebenarnya. Cuma bedanya kalau ini kan kita blend dengan bahan-bahan lain. Kalau yang ini yang pure black tea. Ini yang tadi dibilang menang award. Boleh sambil bikin juga. Kalau ini cara bikinnya sama? Enggak. Tapi nggak perlu dibilas dulu dong. Atau sama, nanti kita bilas juga. Untuk bikinnya sih kurang lebih sama ya, sama yang di tea bag. Oke, mungkin sambil bikin Kak bisa bantuin Kak Shani. Ini kalau untuk yang black tea sama nggak 3 menit diseduhnya? Untuk yang ini juga sama. Sama 3 menit juga? Iya. Jadi rata-rata sebetulnya kalau Western style itu pasti akan 3 menit sih. Jadi standarnya gitu ya Mbak ya? Seperti itu, gitu. Dan panasnya sama? 95 sampai 100? Ya, karena ini masih black tea, kita pakai suhu yang sama. Ini ada wadahnya gitu ya kalau yang di dalam? Kalau yang ini karena dia kan loose, kita sebutnya loose tea, jadi di sini ada saringannya. Ada saringannya. Nah, jadi pemirsa, gimana Mbak Vika? Sekarang itu udah banyak alat-alat yang bisa membantu kita untuk menyeduh teh, terutama teh loose tea ini gitu. Sebetulnya yang paling baik adalah specialty tea ini dengan bentuk yang daun seperti ini untuk menyeduh teh. Nah, di rumah pun sebetulnya sudah praktis, bisa dilihat di sini gitu. Nah, it's okay. Betul. Nah, Mbak Shani ini udah cukup ya warna yang ideal seperti itu ketika ingin menyeduh teh. Ya, kurang lebih diangkat. Di sini kalau mau tahu teh yang berkualitas memang dia tembus pandang dan clear. Tembus pandang dan clear. Ini sedikit agak keruh karena dia mengandung jahe. Jahe memang ketika diseduh memang dia ada endapan ya. Jahe, cengkeh di dalamnya tadi ya, makanya itu varian gadis. Dan warnanya berarti beda-beda juga ya tiap jenisnya ya? Iya, beda-beda. Akan lebih pekat yang mana nanti black tea sama yang gadis ini? Warnanya? Secara ini hampir sama sih, karena itu emang black tea emang arahnya warnanya akan seperti itu. Kalau nyambil nunggu yang black tea kita juga seduh yang satu lagi boleh ya Mas? Boleh. Nah ini di sini cukup menarik karena biasanya nih kita di Indonesia orang lebih demen minum dingin. Ya. Betul. Gitu kan. Kalau yang seperti ini kelamaan nunggu dingin. Jadi sebenarnya kita ada lagi caranya yang biasa kita sebutnya cold brew. Ya. Kalau yang ini justru lebih simpel lagi sih sebenarnya. Ini kita kan bikin yang dingin. Dingin. Ini untuk tehnya kita base-nya green tea. Ya. Jadi tinggal dimasukin aja ke wadahnya. Terus tinggal ditambah air. Boleh suhu normal kalau yang ini. Tidak perlu air panas. Nggak apa-apa kalau yang ini. Tapi kalau misalnya ada yang bilang bahwa kalau misal pakai suhu normal boleh disambil dituang aja Mas Riko. Nanti tehnya nggak pekat atau warnanya kurang keluar. Itu betul nggak sih? Betul. Tapi bedanya kalau yang ini kita nunggunya bisa sekitar 4-6 jam. 4-6 jam. Saya tidur dulu aja. Saya buat malam, pagi baru diminum. Betul sekali.
Oh gitu. Dan untuk khasiatnya sama nggak sih yang ditunggu 4-6 jam dengan air biasa atau dengan suhu 95 derajat 3 menit diminumnya dengan rasa dan kualitas yang sama atau beda sih biasanya? Oke, untuk rasa sendiri sebenarnya dia ada perbedaan ya. Biasanya kalau teh yang kita seduh dengan metode cold brew dia lebih smooth. Jadi untuk rasa yang biasanya misalnya diseduh panas ada sepet atau apa, biasanya dia lebih hilang kalau di cold brew dan lebih manis biasanya. Kalau penyimpanan gimana sih Mas biar nggak cepat rusak atau ada cara-cara tertentu? Daun teh ya, untuk daun teh. Untuk daun tehnya sendiri sih biasanya ditutup rapat aja. Dan terus kalau mau ditaruh kulkas tidak apa-apa, cuman jangan terbuka karena biasanya teh ini sangat cepat menyerap udara sekitar. Tapi tidak bisa hanya tahan udara. lama sampai kapan? Kalau untuk masanya sendiri sebenarnya panjang ya. Jadi kalau bahkan kalau kayak di teh China ada yang 10, 20 tahun, 30 tahun dia malah makin naik harganya. Oh gitu? Iya. Karena rasanya jadi semakin pekat ya Kak? Jadi Ya, betul. Rasanya semakin pekat. Nah, Mbak Viga, boleh dijelasin juga nggak Mbak Viga? Ini kan tehnya ini sudah dibuat nih, pemirsa. Kalau misalnya bisa Anda lihat bahwa ini tuh untuk takarannya sendiri memang ada perlu ditimbang dulu, misalnya untuk 1 gelas idealnya 5 mg atau seperti apa, atau banyak aja juga nggak masalah gitu. Toh nanti juga akan larut dalam 1 gelas air 1 liter misalnya, atau seperti apa sih Mbak Viga? Kalau di kita sih formatnya untuk 200 ml air itu equal sama 3 gram. Oke. Tapi kalau untuk jenis silver needle kita pakainya 1,8 gram. Gitu. Itu mempengaruhi warna dari teh dan khasiat teh juga atau seperti apa? Ya, ini lebih ke khasiatnya memang seperti itu. Kalau misalnya silver needle ini karena ini kan pucuk, jadi dia kan emang udah pekat gitu loh. Walaupun jadi warnanya banyak gitu ya? banyak gitu, cukup sedikit aja udah cukup gitu. Nah ini Reza udah beres loh yang tadi black tea udah beres udah 3 menit. Nah, sebetulnya ini warnanya lebih clear ya? Ini lebih clear karena Nah, ini kalau betul sekali. saja. Boleh dibandingin. Nah, itu dia ya. Lebih kuning yang black tea justru ya? Iya. Nah kalau Pure nggak ada campuran. Iya. Oke. Nah kalau ini tuh sebenarnya bisa dipakai berapa kali seduh sih kalau yang tea bag maupun juga daun ini? Oke, karena kualitas yang kita pakai kan bagus specialty tea, jadi dia sebenarnya bisa 2-3 kali. Rasanya masih Karena bagus dia bisa berkali-kali. Makanya saya kalau ke restoran pesen tea bisa refill gitu ya. Oke, jadi bisa 2-3 kali ya, jangan lebih lah ya. Gitu. Oke. Nah, ini kan sudah cara menyeduh teh kita sudah dikasih tahu untuk penggunaan suhu airnya. Untuk black tea disarankan 95 derajat Celcius, bahkan 100 juga nggak apa-apa. Habis itu didiamin dulu 3 menit. Nah, ternyata selain cara membuat tehnya ada cara minumnya. Jadi minumnya nggak tuh glek-glek-glek, nggak gitu. Nanti kita diajarin lagi cara minumnya. Kira-kira seperti apa? Jadi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Air Pekan. Mbak Viga udah mau jelasin aja nih. Nanti kita iklan dulu ya. Jadi tetaplah bersama kami. Masih di Sapa Indonesia Air Pekan dan teman-teman dari Tea Studio. Kalau tadi kita udah bikin, sekarang kita mau nyicip dong tentunya. Betul. Nah ini tadi kan yang diseduh ada yang gadis sama ada yang black tea. Nah sekarang Kak Viga akan ngajarin cara minum teh yang benar biar nikmat. Oke Kak silahkan. Oke, jadi sebetulnya cara yang baik itu adalah ketika teh setelah diseduh, diminumnya itu tunggu dulu. Gitu. Kenapa ditunggu dulu? Supaya, iya karena terlalu panas buat lidah kita. Gitu. Supaya kalau terlalu panas kan lidah kita jadi kebas ya, Betul. jadi nggak bisa nikmatin gitu loh. Karena kan tadi udah dibilangin ya, minum tuh nggak usah Iya, buru-buru banget. Mau kemana sih gitu ya? Mau kemana sih gitu. Jadi ya sebaiknya ini ditunggu, lalu bisa dicium dulu aromanya. Gitu. Bisa dicium. Dicium dulu katanya. Ini yang black tea tadi ya? Bisa nyium kan? Oh iya. Wangi tehnya Oke. gitu. Lihat appearance liquornya gitu. Kita bilangnya ini liquor gitu ya. Warnanya bagus, bisa Baiknya boleh agak dekat lagi. Oh iya, baik. Makasih loh diingetin. Sama-sama Viga. Yuk lanjut. Lanjut terus baru kita cicip. Oke. Nah, cicipan pertama ini untuk biar
rongga mulut kita terbiasa dengan teh ini. Oke. Gitu. Lalu kita cicip yang kedua. Cicip yang kedua lebih agak diseruput, nggak apa-apa. Oke. Diseruput. Gitu. Diseruput lalu agak sedikit dimainkan dengan lidah sedikit. Oke. Gitu supaya flavornya bisa keluar. Kita coba ya diseruput. Coba ya. Enak banget sih tapi beneran. Apa yang Mas Reza Mbak Cindy rasakan apa nih? Tapi kan emang biasanya kalau black tea emang ada sensasi agak sepet pahitnya kan, aftertaste-nya. Tapi kalau ini clear banget, ringan banget. Kalau yang saya rasakan adalah saya ingin minum lagi. Aus banyak ngomong. Gak boleh digeluguk tapi. Ada rasa yang tidak nyamankah seperti teh-teh yang mungkin yang biasa gitu? Enggak ya, enak banget ya Reza ya? Lebih enak, nikmat aja karena mungkin smooth ya. Jadi ini buat orang-orang yang mungkin baru pertama nyobain teh, saya rekomen ini. Ya. Karena rasanya tidak terlalu kuat tapi masih aman-aman aja. Oke. Gitu. Yang pasti ketika di brew yang maksudnya diseduh dengan baik dan sesuai, itu tidak akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman. Biasanya itu rasa sepet. Betul. Karena sepet yang berlebihan. Gitu. Betul, benar. Gitu. Jadi aftertaste-nya juga ada rasa sedikit manis-manisnya. Okay. Karena memang itu. Betul. Gitu. Saya pikir ini udah pakai gula loh. Coba minum lagi Iya, minum lagi. Alasan haus. Tapi emang enak beneran. Jadi kayak lebih nyaman ketika minum, terus kayak lebih rileks. Entah sugesti saya atau memang ini aftertaste yang diberikan dari teh sendiri. Betul, karena memang ketika kita minumnya pakai apresiasi gitu, akan terasa lebih nikmat dan kita juga akan lebih rileks gitu. Tuh kan bener apa yang saya bilang. Karena saya mengapresiasi teh-teh ini. Nah, gak cuma teh-teh yang ada di Indonesia aja, ternyata Indonesia sekarang patut diacungi jempol karena sudah memiliki matcha ya. Ya betul, jadi kita juga kerjasama dengan petani dari Ciwidey, di mana udah dari second generation dia sebetulnya petani milenial di Jawa Barat itu kan ada program petani milenial, dan beliau termasuk petani milenial, Kang Rizal, halo di rumah. Kang Rizal. Nah, Kang Rizal adalah membuat matcha, atau matcha itu sebetulnya artinya adalah green tea powder, gitu, atau teh hijau yang dihaluskan. Gitu ya. Tapi pada perbedaannya lagi, kalau di Indonesia green tea powder dan matcha itu biasanya kalau green tea powder di sini itu sama batang-batang dan urat-urat daunnya, gitu. Padahal pembuatan matcha tidak seperti itu. Di Jepang sendiri itu setelah dikeringkan itu namanya jadi tencha. Nah, tencha itu adalah tinggal daunnya saja, tidak boleh ada batang ataupun urat-urat daun. Nah, biasanya daun tuh ada urat-uratnya itu nggak ada gitu. Baru habis itu dihaluskan atau di grind gitu. Jadinya seperti ini. Indonesia jadi udah punya ya. Indonesia juga udah punya. Dan ini yang bisa dipadupadankan mungkin misalnya dengan susu dan sebagainya. Ya, seperti ini yang tadi. Dari kita segi wanginya ini teh banget sih emang namanya juga matcha ya. Tapi emang wangi banget tadi dari baru dibuka langsung kecium semerbak banget ya. Karena itu kalau wangi dari matcha tuh dari mananya sih? Ya dari daunnya kan. Dari memang daunnya sendiri kan yang dipakai tanpa ada batang dan urat daun. Ini nggak ada campuran apa-apa lagi? Nggak ada campuran apa-apa lagi. Gitu. Jadi ini pure matchanya Indonesia. Gitu. Nah, selain itu Indonesia juga punya sesuatu hal yang patut diapresiasi. T-Studio juga punya sesuatu yang patut diapresiasi. Mas Riko dan Mbak Zeni, betulkah nantinya ini juga buat pemirsa Kompas TV atau pemirsa masyarakat Indonesia bisa ikut untuk membuat teh, cara mengetahui jenis-jenis teh yang ada di Indonesia, ikut workshop yang ada di sini, atau seperti apa sih? Boleh dijelasin nggak? Ya. Jadi bisa banget ya, karena kita di studio tuh punya misi itu untuk melestarikan teh Indonesia nih, karena kebetulan keadaan kebun nih udah lagi kritis. Jadi kita berharap masyarakat Indonesia bisa lebih menghargai teh Indonesia. Salah satu cara dari kita adalah ya kita menyediakan kelas-kelas. Jadi siapa aja bisa join. Ayo silahkan datang, kita minum teh bareng gitu kan, kita sharing-sharing, kita perkenalkan bahwa teh Indonesia ini udah oke kok gitu kualitasnya gitu. Jadi jangan selalu kayak membanggakan teh yang dari luar gitu kan, tapi merupakan harta dalam negeri sendiri. Tapi gimana caranya kalau ada yang mau coba belajar di sini? Kapan ada kelas lagi? Rencananya bulan depan kita bakal ada 2 kelas gitu. Jadi kita bakal, ini cukup menarik nih karena satu kita menjelaskan tentang tea blending, ya. Satu lagi kita mencoba pairing menikmati teh dengan musik.
Oh, keren. Berapa tuh harganya untuk per orang itu ikut kelas? Untuk harganya mungkin nanti bisa dicek Cek di Instagram. kita Oke. di Instagram. studio.id. Oke. Boleh diulang lagi Instagramnya apa di Di studio.id itu bisa tanya-tanya. TikTok kita juga ada kok, Oh, ada TikTok. TikTok juga. Ya, di TikTok. Joget-joget nggak di TikToknya? Belum, baru Oh, tehnya belum. aja yang joget-joget. Pakai teh ya. Oke. Nah, tadi barusan ketika Mas Riko memberikan informasi soal workshop yang ada di itu studio, Mbak Viga juga menuangkan lagi nih tehnya nih. Kali ini teh jenis apa lagi yang kita harus minum dan cicipi dan cara minumnya juga sama kah? Sama, ini tadi gadis yang udah dibikin oleh Mbak Sheni. Gitu, silahkan dinikmati Oke. supaya Kita ini yang gadis. coba yang gadis ya. Wanginya juga beda ya? Betul. Si wangi rempahnya. Ini kayak jahe, cengkeh ya, bener tadi kata Mbak Seni ya. ada- Berarti ada nggak bohong sedikit Mbak Seni ya, bawang. bener. Enggak, bener dia. Tapi meskipun banyak rempahnya nggak terlalu pedes ya. Ini juga Ya. langsung apa sih sebutannya? Langsung masuk gitu nggak? Nyaman lah, nyaman. Kita bilangnya kalau ini lebih nyaman. Nah, kalau teh yang gadis ini buat teman-teman yang suka rempah-rempah cocok. Cocok. Ya, tapi kalau misalnya kurang suka yang rempah-rempah, saya rekomen yang ini. Black itu udah paling Gitu aman ya. Oke, jadi cara minum teh juga harus kita menikmati, mengapresiasi teh itu karena Ya. di Indonesia banyak sekali beragam teh yang patut diapresiasi dan kita kenalkan juga ke masyarakat luas. Betul. Jadi misi Tea Studio itu adalah melestarikan warisan teh Indonesia. Oke. Karena kesian nih para petani kita, petani teh kita itu sudah susah payah membuat teh ini teh bagus segala macam. Jadi kita patut mengapresiasikannya. Makanya Tea Studio di sini juga ada edukasi, ada perkenalan gitu. Kita alhamdulillah diliput oleh Kompas gitu ya. Supaya kita lebih banyak mengenalkan dan supaya lebih banyak lagi orang yang mau meminum teh yang kualitasnya seperti ini. Oke, baiklah terima kasih sekali lagi Mbak Viga, Mas Riko, Mbak Sieni atas kesempatannya sampai Indonesia Air Pekan bisa mampir ke sini, bisa ikut mengapresiasi teh-teh yang ada di Indonesia. Buat para petani teh di luar sana, semangat sekali lagi. Kita patut memperkenalkan teh di Indonesia. Untuk itu, Salam teh Indonesia. saya Muhammad Syareza. Saya Sini Permadi. Terima kasih sudah menonton kami dari jam 7 pagi tadi ya. Selamat akhir pekan. Dadah. Sampai jumpa. Teh Indonesia.